Ya, salam sejahtera, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita dapat kembali belajar dengan firman Tuhan. Namun sebelum kita belajar dengan firman Tuhan, kita akan berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami Bapa di surga, kami naikkan syukur di hadapan Tuhan karena kasih dan anugerah-Mu, lawatan dan pemeliharaan-Mu. Sampai hari ini kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan belajar dengan firman-Mu Tuhan, biar kebenaran firman-Mu terus menolong dan memampukan kami dan membawa kami ke dalam kasih karunia-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan kembali kepada firman Tuhan. Kita akan belajar dengan firman Tuhan dengan satu tema, menghadapi krisis iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-18. Ya, pasal yang ke-18 saya akan mengajak membaca dengan Bapak Ibu Saudara dalam ayat yang ke-7 dan 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar dengan firman Tuhan yang menjadi suatu pertanyaan. Ya, ini adalah kata pertanyaan yang bertanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa yang dia tanyakan? Apa yang dia pertanyakan? Yang dia pertanyakan adalah masalah iman. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Saudara, Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa Allah benar-benar merindukan, mendambakan, mengharapkan setiap orang-orang percaya, setiap orang-orang pilihan Allah itu mau menjadi orang yang suka berdoa, berseru-seru kepada Tuhan. Berseru-seru itu artinya mempunyai suatu tujuan khusus, secara fokus, jelas dan benar. Bagaimana bisa berseru kepada Allah? Bagaimana orang itu bisa berseru kepada Allah? Harus memiliki satu iman yang fokus kepada Allah. Dan Allah menghendaki. Yang pertama dikatakan ayat 1 dikatakan, ya, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan begini. Doa itu Bapak Ibu Saudara, ibaratnya seperti orang bernapas. Ya, orang berdoa itu ibaratnya seperti orang bernapas. Saya percaya tidak ada satu orang pun yang namanya aku bosan bernapas. Aku sudah jemu bernapas. Aku sudah tidak mau bernapas. Pasti tidak ada. Ya. Semua orang pasti tidak ada yang bosan bernapas. Ya, kalau mengalami gangguan napas saja, ya, mengalami gangguan pernapasan saja, orang sudah susah, sulit, ya, bingung, ya, gusar. Bagaimana caranya untuk menemukan jalan keluar dan secepatnya bisa bernapas kembali? Nah, orang berdoa itu seperti orang bernapas, saudara. Ya, supaya
orang itu dengan tidak jemu-jemu berdoa. Berdoa untuk apa? Berdoa itu Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan Yesus menjelaskan dalam ayat yang ke-7. Supaya Allah membenarkan orang-orang pilihannya. Bagaimana orang pilihan itu bisa dibenarkan? Harus memiliki satu iman. Iman itu tidak boleh hilang dari kehidupan kita. Ya. Ayat yang ke-7 berkata, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat 6. Ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Yang siang malam berseru kepadanya. Siang malam itu artinya ya, ada waktu-waktu khusus ya untuk bisa berseru kepada Tuhan, untuk memohon supaya dibenarkan. Nah, pertanyaannya mengapa harus dibenarkan? Alkitab mencatat di dalam Mazmur pasal 1 ayat 6. Allah mengenal jalan orang benar, tetapi jalannya orang fasik menuju kebinasaan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menghendaki supaya setiap orang pilihannya harus menjadi orang yang dibenarkan oleh Allah. Ya. Tetapi bagaimana supaya saudara dan saya harus menjadi orang yang bertahan, mampu menghadapi dalam masa-masa krisis iman? Bapak Ibu Saudara, yang pertama, saudara harus betul-betul menjadi orang yang suka berdoa. Dan yang kedua, saudara dan saya harus menjadi orang yang suka mendengar firman Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Hanya firman Kristus yang mampu membangkitkan iman kita. Mungkin iman itu sudah mulai tenggelam. Iman itu sudah mulai suam-suam kuku. Iman itu sudah mulai redup. Tetapi ketika mendengar firman Kristus, maka iman itu akan dibangkitkan kembali. Iman itu akan bangun kembali, akan tumbuh kembali. Ibarat pohon yang sudah layu lalu disiram dengan air, maka pohon itu daunnya mulai segar kembali. Demikianlah juga iman kita ketika iman kita mendengar firman Kristus, maka iman kita akan disegarkan kembali. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita jangan sampai kehilangan iman. Ya, Allah menghendaki supaya tidak seorang pun di antara kita kehilangan iman. Apa sebab? Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Walaupun saudara orang benar, walaupun sudah dibenarkan, tetapi kalau tidak memiliki iman, tidak berkenan kepada Allah. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Jadi Allah menghendaki supaya saudara dan saya menjadi orang yang benar dan menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Maka saudara harus tetap memiliki iman. Iman yang menyelamatkan. Saudara. Nah, kenapa kita harus hidup berkenan kepada Allah? Kalau saudara dan saya menjadi orang benar, tetapi tidak memiliki iman, saudara dan saya tidak berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah pada kesempatan ini kita mau bangkit iman kita. Ya, Rasul Paulus telah pernah mengajarkan kepada jemaat di Efesus, ya, bangkitlah kamu dari antara orang mati dan bangunlah kamu dari tidur. Apanya yang mati? Imannya. Iman bisa mati.
Bisa. Ya, iman bisa mati. Ya, saya seringkali menjumpai orang-orang yang dulunya semangat, menyala-nyala, menggebu-gebu, ya, lalu sekarang sudah nggak ada kegiatan. Kalau ditanya gimana, oh saya masih punya iman, saya masih percaya, tetapi imannya iman yang mati, tidak ada aktivitas. Saudara, di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan membiarkan iman kita mati. Iman kita bertumbuh, berkembang, dan berbuah bagi kemuliaan Bapa di surga. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah pada kesempatan sore hari ini, bagian yang ketiga berkata, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Segera membenarkan mereka. Tuhan tidak akan menunda-nunda waktunya untuk membenarkan saudara dan saya. Allah tidak akan mengulur-ulur waktunya untuk membenarkan Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hal, iman harus dijaga. Jangan sampai iman kita hilang dari kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam ayat yang terakhir dikatakan, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kata iman di bumi, saya berikan satu pengertian bahwa ini adalah berbicara tentang akan terjadi suatu masa krisis iman secara global. Nah, kalau saudara dan saya membaca sejarah, orang-orang yang mengalami krisis iman, itu saja baru orang-orang tertentu. Itu saja sudah banyak masalah yang terjadi. Apalagi kalau itu krisis global, secara menyeluruh, orang semakin lama semakin banyak orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak memiliki iman kepada Allah. Kenapa? Karena zamannya zaman teknologi. Orang semakin lama semakin digiring kepada teknologi. Tanpa Tuhan pun bisa, saudara, ya, tanpa Tuhan pun bisa. Kenapa? Dengan teknologinya. Tapi saudara, saya ingatkan, jangan sampai kita itu terkontaminasi. Jangan sampai kita itu, iman kita itu, ya, terkotori dengan ide-ide, nilai-nilai yang seperti itu. Walaupun sekarang ini zamannya zaman teknologi, semua bisa dijangkau dengan teknologi, semua bisa dijangkau dengan uang, tetapi tidak semua bisa. Saya selalu ingatkan, contoh yang sederhana, saudara tidak bisa beli napas. Ya, saudara tidak bisa beli napas, saudara tidak bisa beli waktu. Walaupun saudara banyak uang. Oleh karena itu bangkitkan iman kita. Bangkitkan iman kita. Jangan sampai kita kehilangan iman. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, dengan kata-kata ini, adakah ia mendapati iman di bumi? Artinya apa? Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita jangan sampai kehilangan iman. Jangan sampai kehilangan iman. Mari pada kesempatan ini kita belajar bersama-sama. Kita menghadapi krisis iman ini dengan iman yang teguh. Ya, jangan goyah, jangan gentar, jangan digentarkan oleh apapun iman kita. Iman kita harus kuat. Ya, bagaikan batu karang. Ya, batu karang itu semakin sering tertepa, kena terpaan gelombang, ombak, semakin bertumbuh besar. Itulah iman kita. Demikian juga kita. Seringkali kita dihadapkan berbagai persoalan, masalah, problem silih berganti. Bukan semakin runtuh iman kita, tetapi semakin besar, semakin kokoh, semakin kuat, semakin tangguh. Bahkan dikatakan dalam suratan Petrus,
iman kita yang teruji bagaikan emas murni. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita akan sama-sama berdoa. Pastikan bahwa iman kita adalah iman yang murni, bagikan iman yang teruji, bagikan emas murni. Kita tidak akan kehilangan iman sedikit pun, karena korban Kristus sudah menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan kuasa maut, sudah membebaskan kita dari kuasa dosa dan kuasa maut. Mari kita sama-sama berdoa. Kami merendahkan hati kami Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami berdoa pada kesempatan petang hari ini, buat saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sementara menghadapi krisis iman, sementara menghadapi persoalan demi persoalan yang tidak kunjung berhenti mendapatkan pertolongan Tuhan. Namun kami berdoa Tuhan, agar Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan memberikan kekuatan dan memberikan keteguhan dan memberikan kemampuan untuk menjalani dalam perjalanan hidup ini Bapa. Ya, semakin hari semakin bertumbuh imannya, semakin hari semakin dimurnikan imannya, semakin hari semakin diteguhkan imannya, bagikan batu karang yang semakin hari semakin bertumbuh. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu turun atas kami. Haleluya. Amin.